Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rena Husen. Di sini saya selaku MC sekaligus moderator di acara webinar ini yang bertemakan What COPD Day, mengenal PPOK dan penata laksanaannya. Sebelum kita mulai acara ini, dimohon untuk para peserta terlebih dahulu mengisi absensi dan menjawab pretest yang telah disediakan di kolom chat Zoom dan WhatsApp grup peserta. Untuk pretestnya diberi waktu mengisi selama 5 menit. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai rangkaian acara dan tata tertib selama mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UTA 45, yang ketiga ada sambutan ketua pelaksana, yang keempat ada pembacaan CV narasumber, yang kelima ada penyampaian materi dari narasumber, yang keenam sesi diskusi atau tanya jawab, yang ketujuh penutup. Untuk ketentuan dan tata tertib webinar, yang pertama, peserta wajib menggunakan nama Zoom yang jelas dan dengan nama yang didaftarkan. Peserta wajib menonaktifkan suara atau mute saat bergabung di Zoom meeting. Yang ketiga, peserta mengaktifkan video atau on-cam selama mengikuti kegiatan webinar ini. Yang keempat, peserta mengisi daftar kehadiran webinar sekaligus pretest dan post-test pada link yang akan dibagikan oleh panitia. Yang kelima, untuk sertifikat peserta akan diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar sampai selesai. Yang keenam, sertifikat dikirimkan pada peserta paling lambat H+5. Itu tadi rangkaian acara kita dan tata tertib webinar ini. Selanjutnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung dan mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Semoga kita mengikuti acara webinar ini dengan baik. Yang terhormat Ibu Dr. APT Diana Laila Rahmatila M.Pam,
beliau selaku Wakil Rektor 1 di bidang akademik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, sekaligus beliau selaku dosen pengampu di mata kuliah farmakoterapi terapan. Yang terhormat para panitia webinar pada siang hari ini, dan yang terhormat para peserta yang sudah berkenan hadir, semoga ilmu pengetahuan yang didapatkan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UTA 45 Jakarta. Para hadirin yang terhormat dimohon untuk duduk tegak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana. Saya persilakan kepada Saudari Kapitri Romdanatul Fauzia untuk menyampaikan sepatah dua katanya, dipersilakan. Terima kasih moderator.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu farmakoterapi terapan kita, yaitu Ibu Dr. Apoteker Diana Laila Rahmatullah Magister Farmasi. Kebetulan beliau berkenan hadir. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan apoteker yang telah ikut serta di webinar ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah melangsungkan acara webinar ini yang berjudul World COPD Day mengenal PPOK dan penata laksanaannya. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga diberi kelancaran. Amin. Cukup sekian sambutan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fitri untuk sambutannya. Selanjutnya, kita telah memasuki acara inti pada siang hari ini. Untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Oktavillani Tanti Rostiana, Sarjana Farmasi, sebelum menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Nama Oktavillani Tanti Rostania, tempat tanggal lahir Pakpak, 7 Oktober 1995. Agama Islam, alamat Malang, Jawa Timur. Riwayat pendidikan, yang pertama ada Sekolah Dasar Impres 2 Wagom pada tahun 2001 sampai 2007. Kemudian dilanjut Sekolah Menengah Pertama 1 Pakpak pada tahun 2007 sampai 2010. Kemudian dilanjut Sekolah Menengah Atas 1 Pakpak pada tahun 2010 sampai 2013. Dilanjut menempuh Sarjana Farmasi di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2013 sampai 2018. Kemudian sekarang sedang menempuh pendidikan profesi apoteker di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Itu tadi CV dari narasumber kita. Dipersilakan kepada Kak Tanti untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator Kak Rena Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Oktavillani Tanti Rostania. Saya mahasiswi profesi apoteker di Universitas 17 Agustus, Jakarta. Sebelum saya memulai materi hari ini, saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Saya di sini hanya sekedar sharing tentang apa yang saya dapat dari pengetahuan saya. Tema webinar hari ini yaitu mari mengenal PPOK dan penata laksanaannya. Nah, teman-teman di sini mungkin sebagian itu udah tahu apa itu PPOK, dan mungkin ada juga yang belum tahu apa itu PPOK. Jadi PPOK yang biasanya juga disebut penyakit paru obstruksi kronik merupakan penyakit paru kronis di mana ditandai oleh terjadinya obstruksi atau hambatan aliran udara di saluran nafas yang bersifat progresif, non-reversible, atau reversible parsial. Nah, PPOK ini meliputi bronkitis kronik dan emfisema atau gabungan keduanya. Jadi, bronkitis kronik ini itu merupakan kelainan saluran pernafasan yang digejalai oleh batuk berdahak yang kronik selama minimal 3 bulan, selama setahun, minimal 2 tahun berturut-turut, dan gejala tersebut ini tidak disebabkan oleh penyakit lainnya. Untuk emfisema ini dia adalah anatomis paru yang mengalami kelainan ditandai dengan pelebaran jalan udara bagian distal
dari bronkiolus terminal dan disertai dengan kerusakan pada dinding alveoli. Menurut WHO di Global Status of Non-Communicable Disease tahun 2010, PPOK ini menduduki peringkat keempat di antara penyakit yang tidak menular dengan mortalitas tertinggi setelah kardiovaskular, keganasan, dan diabetes mellitus. Kemudian ada faktor resiko PPOK. Jadi di sini ada beberapa faktor resiko PPOK. Yang pertama rokok. Nah, asap rokok ini tuh dapat menekan sistem pertahanan saluran nafas, menyebabkan paralisis pada silia, menurunkan fungsi makrofag alveolus, dan meningkatkan produksi mukus berlebih sehingga terjadi obstruktif. Kemudian ada faktor keturunan. Nah, apabila kita memiliki anggota keluarga yang mengidap PPOK, kemungkinan resiko tertinggi terkena PPOK itu sangat tinggi. Karena kekurangannya alfa-1 antitripsin, di mana ini tuh merupakan protein yang berperan menjaga elastisitas paru. Lalu ada usia. Untuk usia ini biasanya paling umum PPOK itu diderita oleh orang tua karena butuh waktu 20 tahun untuk dapat berkembang. Kemudian ada paparan polusi udara. Nah, paparan polusi udara ini seperti asap kendaraan, debu jalanan, gas buangan industri, debu vulkanik, asap kebakaran hutan, dan zat beracun. Kemudian kita yang sebagai farmasi ini apabila bekerja di industri farmasi, kita juga mempunyai resiko untuk mengidap PPOK. Lalu ada status sosial dan ekonomi. Ini tuh belum dijelaskan secara pasti. Namun polusi di luar dan di dalam ruangan itu pemukiman padat, lalu malnutrisi itu masih berhubungan dengan status sosial ekonomi. Kemudian kelaparan dan juga status anabolik katabolik ini dapat berkembang menjadi emfisema. Lalu ada infeksi saluran nafas berulang. Ini tuh merupakan faktor resiko potensial pada perkembangan PPOK. Nah, ini tuh akan mengakibatkan penurunan fungsi paru. Lalu kolonisasi bakterinya itu dia akan menyebabkan inflamasi jalan nafas dan akan menimbulkan eksaserbasi. Kemudian ada epidemiologinya dari PPOK. Jadi prevalensi global PPOK itu pada tahun 2015 sekitar 11,7%. Nah, dari tahun 1990 meningkat menjadi 44,2%. Dan yang menyebabkan kematian itu ada 3,2 juta orang. Lalu dari tahun 1990 itu meningkat sebanyak 11,6%. Nah, prevalensi ini tuh semakin meningkat karena ditambahnya dengan prevalensi perokok dan populasi usia lanjut, serta adanya peningkatan polusi udara. Nah, kemudian ada perbandingan PPOK dan asma. Jadi perlu diketahui PPOK dan asma ini berbeda. PPOK ini dia itu obstruksi saluran nafas yang terjadi bersifat progresif dan irreversibel atau reversibel parsial. Sedangkan asma ini dia obstruksi yang terjadi di mana bersifat reversibel. Bisa dilihat dari perbandingan PPOK dan asma ini dari kondisi klinis. Untuk PPOK hampir semuanya itu perokok, sedangkan untuk asma itu kemungkinan bisa dari perokok dan kemungkinan juga enggak. Kemudian untuk usianya yang kurang dari 35 tahun itu untuk PPOK sangat jarang, tetapi kalau di asma itu sangat sering. Untuk mengalami batuk kronisnya di PPOK itu sudah sangat biasa, untuk asmanya tidak biasa. Lalu sesak nafas itu PPOK ini menetap dan produktif, sedangkan asma ini sesaknya bervariasi. Untuk kondisi terbangun di malam hari dengan keadaan sesak nafas atau mengih, PPOK ini tidak biasa, tapi kalau asma itu sudah biasa. Kemudian ada variasi gejala di siang hari,
untuk PPOK itu tidak biasa dan untuk asma itu biasa. Nah, kemudian ada gejala PPOK. Nah, gejala PPOK ini ada 2 gejala, yaitu gejala awal dan gejala memburuk. Nah, kalau untuk gejala awal ini biasanya itu sesak nafas, kemudian mengih, dan disertai dengan dahak. Lalu untuk gejala apabila sudah memburuk, ini akan menjadi sulit bernafas, lalu mudah lelah, berkurangnya berat badan, dan hilangnya massa otot. Nah, orang-orang yang mengalami PPOK ini akan mengalami gejalanya secara bertahap, dari gejala ringan, sedang, dan juga gejala yang parah. Next. Nah, untuk gejala eksaserbasi akut, jadi gejala eksaserbasi akut ini ada 3, di mana yang pertama ada sesak nafas bertambah, kemudian produksi sputum meningkat, lalu adanya juga perubahan warna dari sputum. Nah, untuk gejala ini mempunyai 3 tipe, di mana yang tipe beratnya itu memiliki 3 gejala, lalu untuk tipe sedangnya memiliki 2 gejala, dan tipe 3, dia hanya memiliki 1 gejala, tetapi ditambahnya dengan infeksi saluran nafas lebih dari 5 hari. Kemudian adanya demam, lalu ada peningkatan batuk, mengih, atau peningkatan frekuensi pernafasan atau frekuensi nadi. Untuk patofisiologinya, jadi ada faktor resiko, lalu ada iritasi, setelah itu aktivasi mediator inflamasi, kemudian udem plus peningkatan sekresi mukus, lalu ada obstruksi saluran nafas, dan adanya udara terperangkap dalam alveoli. Pada udara yang terperangkap dalam alveoli ini menyebabkan 3 masalah, di mana O2 rendah, CO2 tinggi. Jadi ketika udara itu terjebak di alveoli, maka pertukaran oksigen dan CO2 ini terhambat, sehingga mempengaruhi kebutuhan oksigen di jaringan sel tubuh. Ketika sel tidak dapat oksigen yang cukup, maka akan memperlambat metabolisme anaerob, di mana metabolisme ini berguna untuk menghasilkan energi. Nah, jadi pasien PPOK yang mengalami pasien yang mengalami PPOK ini, jadi dia tuh akan mudah lelah karena selain kurangnya oksigen, tubuhnya juga tidak mampu untuk menghasilkan energi. Lalu adanya gangguan pertukaran gas, di mana ini tuh terjadi karena kerusakan parenkim yang terjadi pada emfisema. Masalah yang kedua adalah suplai oksigen jaringannya rendah. Nah, ini menyebabkan adanya kompensasi kardiovaskular, pada akhirnya menyebabkan hipertensi pulmoner, di mana hipertensi ini terjadi karena proses vasokonstriksi pada arteri kecil di paru. Menurunnya jumlah pembuluh kapiler paru pada emfisema dapat menyebabkan meningkatnya tekanan di dalam sirkulasi paru, sehingga mengakibatkan terjadinya hipertensi pulmoner. Lalu ada hipoksemia. Ini dikarenakan oksigen di dalam darah ini terlalu rendah, sedangkan oksigen ini mempunyai fungsi untuk menjaga organ dan sel tubuh. Untuk yang terakhirnya tuh ada sesak nafas dan nafas pendek, di mana akan mengakibatkan gagal nafas dan juga mengakibatkan pola nafas kita menjadi tidak efektif. Next. Nah, kemudian ini ada patogenesis. Nah, patogenesisnya ini di sini jadi limitasi aliran udara kronik yang merupakan karakter PPOK oleh inflamasi dan remodeling jalan napas. Kemudian ada kerusakan alveoli dan penurunan elastisitas paru yang menyebabkan kolaps di jalan napas, terutama selama ekspirasi. Nah, inflamasi paru ini lebih lanjut dieksaserbasi oleh oksidasi
stres oksidatif, lalu dan kelebihan proteinase dalam paru. Nah, ini tuh menyebabkan perubahan patologis terkait PPOK. Untuk komplikasinya, jadi ada gagal nafas. Gagal nafas ini ada dua, yaitu gagal nafas kronik, kemudian ada gagal nafas akut, di mana ini dengan gejala sesak nafas dengan atau tanpa sianosis, lalu adanya sputum bertambah dan purulen, dan ada demam dan juga kesadarannya menjadi menurun. Ada infeksi berulang, ada kur pulmonal, dan ada gagal jantung. Untuk diagnosisnya ini, jadi untuk pemeriksaan tahap awal belum bisa ditemukan kelainan, tapi pada PPOK berat dapat ditemukan mengi dan ekspirasi memanjang. Selain itu bisa ditemukan juga tanda hiperinflasi seperti barrel chest, cyanosis, kontraksi otot-otot, aksesori pernafasan, forced lips breathing, serta tanda-tanda penyakit kronik. Di mana ini yang merupakan tanda progresivitas PPOK. Lalu ada pemeriksaan penunjang untuk diagnosis PPOK. Di antaranya itu ada spirometri. Nah, spirometri ini berdasarkan GOLD itu ada 4 stase, yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Lalu untuk laboratoriumnya itu ada analisis gas darah dan juga ada sputum. Pemeriksaan sputum, lalu ada radiologi, ada CT scan, dan ada kadar alfa-1 antitrypsin. Untuk penata laksanaannya, tujuan dari penata laksanaan ini adalah untuk mengurangi gejala, mencegah progresivitas penyakit, meningkatkan toleransi latihan, meningkatkan status kesehatan, mencegah dan menangani komplikasi, mencegah dan menangani eksaserbasi, dan menurunkan kematian. Untuk penata laksanaan umumnya itu ada edukasi. Nah, tujuan dari edukasi ini di mana untuk mengenal penyakit dan pengobatan, lalu melaksanakan pengobatan yang maksimal, mencapai aktivitas yang normal, meningkatkan kualitas hidup. Kemudian ada berhenti merokok. Nah, strategi dari berhenti merokok ini menurut GOLD itu ada 5. Yang pertama itu tanya, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi setiap pasien perokok yang berkunjung. Kemudian nasihati. Ini untuk mendorong agar pasien PPOK ini dapat berhenti merokok. Lalu ada nilai. Nilai ini dilihat dari seberapa keras usaha pasien untuk berhenti. Kemudian ada ASIS. Nah, ASIS ini itu untuk membantu pasien dengan rencana berhenti merokok dan menyediakan konseling gratis. Lalu ada atur, di mana di sini dibuat untuk jadwal kontak lebih lanjut. Kemudian ada obat-obatan. Nah, obat-obatan ini dilihat dari populasi mana pasien PPOK tersebut. Jadi perlu didiagnosis secara tepat. Kemudian ada rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini dia untuk menurunkan gejala, juga untuk memperbaiki kualitas hidup pasien PPOK. Kemudian ada terapi oksigen. Terapi oksigen ini sangat penting karena pasien PPOK ini dapat terjadi hipoksemia. Ini tuh bertujuan untuk mengurangi sesak, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi hipertensi pulmoner. Lalu ada ventilasi mekanis. Ini bertujuan untuk pasien PPOK, di mana pasien PPOK yang eksacerbasi dengan gagal nafas, akut maupun kronik, diberikan dengan cara inkubasi atau tanpa inkubasi. Yang terakhir ada nutrisi. Untuk nutrisi ini lebih ke untuk menambah mortalitas PPOK, di mana dapat dievaluasi dengan penurunan berat badan, kadar albumin darah, antropometri, dan pengukuran kekuatan otot. Next.
Kemudian ada terapi farmakologi dari PPOK ini. Jadi ada 4 populasi, yaitu A, B, C, dan D. Nah, untuk terapinya ini, yang A itu adalah menggunakan bronkodilator, di mana dengan lini pertama yang digunakan adalah sama atau SABA jika perlu. Untuk lini keduanya menggunakan lama atau LABA, atau sama dan SABA. Untuk lini alternatifnya, dia menggunakan teofilin. Kemudian untuk lini pertama yang B, itu lini pertamanya itu lama atau laba, kemudian lini kedua lama plus laba, kemudian untuk lini alternatifnya bisa menggunakan SABA dan atau sama ditambah dengan teofilin. Kemudian untuk yang C, ini lini pertamanya itu menggunakan ICS plus laba, kemudian atau lama, lalu lini keduanya bisa menggunakan lama atau laba. Dan untuk alternatifnya menggunakan PDE4 inhibitor atau SABA dan atau sama serta teofilin. Untuk yang populasi D-nya, jadi lini pertamanya itu menggunakan ICS plus laba atau lama. Lini keduanya ada beberapa pilihan, yaitu ICS dan lama, atau ICS plus laba, dan lama atau ICS plus laba dan PDE4 inhibitor, atau menggunakan lama dan laba, atau lama dan PDE4 inhibitor. Untuk alternatifnya bisa menggunakan corbustein, SABA, dan atau sama serta teofilin. Next. Kemudian ada bronkodilator. Jadi bronkodilator ini merupakan obat yang meningkatkan VEV1 dan atau memperbaiki Sendiri yang pegang kok. Mohon maaf. Jadi untuk yang bronkodilator ini merupakan obat untuk meningkatkan VEV1 dan atau memperbaiki variabel spirometri lainnya dengan mempengaruhi tonus otot polos, jalan napas, dan memperbaiki aliran udara ekspirasi. Khususnya pada pasien dengan PPOK berat dan sangat berat, tidak mudah diprediksi dari perbaikan VEV1 saat istirahat. Kemudian untuk bronkodilatornya itu yang digunakan pada PPOK ini adalah agonis B2 dan antikolinergik atau antagonis muskarinik. Kemudian ada agonis B2, di mana ini kerja utamanya adalah merelaksasi otot polos, jalan napas dengan menstimulasi reseptor adrenergik beta 2 yang meningkatkan adenosina monofosfat siklik dan menghasilkan antagonisme. Ada SABA, di sini ada SABA di mana biasa disebut dengan short acting beta 2 agonis. Efeknya itu 4-6 jam. Contohnya salbutamol dan fenaterol. Nah, salbutamol ini tuh lebih efektif sehingga menimbulkan lebih sedikit efek samping dibandingkan dengan fenoterol. Kemudian ada LABA. LABA ini atau long acting beta 2 agonis, ini durasinya itu bisa 12 jam atau lebih. Contohnya itu formoterol, salmeterol, indaterol, oldaterol, dan filanterol. Next. Kemudian ada antikolinergik atau antagonis muskarinik.
Jadi ini tuh bekerja memblokade efek bronkokonstriktor asetilkolin pada reseptor muskarinik M3 yang diekspresikan pada otot polos jalan napas. Nah, antikolinergik inhalasi ini hampir tidak diabsorpsi sehingga efek samping sistemiknya itu lebih rendah dibanding atropin. Next. Kemudian di sini ada sama. Nah, sama ini tuh dia bekerja dengan menghambat reseptor neuron M2 yang berpotensi menyebabkan bronkokonstriksi. Contohnya itu seperti ipratropium dan oksitropium. Lalu ada lama, di mana lama ini mempunyai ikatan yang lama pada reseptor muskarinik M3 dengan disosiasi yang lebih cepat dari reseptor muskarinik M2, sehingga memperpanjang durasi efek bronkodilator. Contohnya tiotropium, aclidinium, umeclidinium, lycopyrronium bromide. Next. Lalu ada antiinflamasi. Jadi di antiinflamasi ini tuh ada yang pertama kortikosteroid inhalasi, lalu ada glukortikoid oral, lalu ada fosfodiesterase 4 inhibitor. Next. Kemudian ada pengobatan tambahan. Pengobatan tambahannya ini tuh yang pertama ada antibiotik. Nah, antibiotik ini tuh diberikan berdasarkan bakteri seperti peningkatan produksi dan konsistensi sputumnya. Diberi antibiotik apabila pasien ini mengalami sesak dan meningkatnya volume dan konsistensi dari sputum, dan juga yang mengidap 2 gejala atau 3 gejala. Pemberiannya ini biasanya tergantung dari kemampuan pasien, tapi lebih disarankan untuk penggunaan antibiotik yang oral. Kemudian untuk mukolitik ini tuh diberikan untuk mengurangi kekentalan sputum dan mempermudah pengeluaran sputum. Lalu ada antitusif, ini tuh diberikan untuk mengatasi batuk dari pasien. Lalu ada alpha 1 antitrypsin augmentation therapy. Obat ini tuh diberikan secara intravena. Di mana untuk meminimalisir perkembangan dan progresivitas penyakit paru, serta untuk menjaga fungsi dan struktur paru pada pasien dengan defisiensi alpha 1 antitrypsin. Lalu yang terakhir ada vasodilator. Next. Kemudian ada terapi non-farmakologinya. Jadi untuk terapi non-farmakologinya ini, yang pertama kuncinya adalah berhenti merokok, yaitu dengan farmakoterapi atau pengganti nikotin. Lalu ada teknik inhalasi yang perlu dinilai secara teratur. Ada vaksin influenza, di mana ini bisa menurunkan kejadian infeksi saluran nafas bawah dan kematian kepada pasien PPOK. Kemudian ada vaksin pneumokokus, di mana ini untuk menurunkan kejadian infeksi saluran nafas bawah, dan ini direkomendasikan untuk pasien PPOK yang berusia lebih dari 65 tahun. Kemudian ada rehabilitasi paru, ini untuk memperbaiki gejala, kualitas hidup, partisipasi fisik dan emosi penderita PPOK, dan juga dalam aktivitas harian. Kemudian ada terapi oksigen jangka panjang, lalu ada ventilasi non-invasif jangka panjang, dan yang terakhir ada intervensi bedah atau bronkoskopi. Sekian dari presentasi materi webinar hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Tanti untuk penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita bisa menambah ilmu pengetahuan mengenai penyakit ini dan cara pengobatannya. Untuk acara selanjutnya yaitu
Sesi tanya jawab atau diskusi. Yang pertama ada pertanyaan, apa perbedaan PPOK dengan penyakit saluran pernapasan yang lain? Kemudian ada pertanyaan, apa saja faktor yang dapat menyebabkan PPOK ini? Mohon maaf kepada para audiens, pertanyaan hanya sampai 3 pertanyaan ya. Kemudian, apakah PPOK dapat sembuh dan bagaimana cara mencegah? Baik, kepada Kak Tanti. Yang pertama yang mana? Perbedaan PPOK dengan penyakit saluran pernapasan yang lain, Kak. Untuk perbedaan PPOK dan pernafasan lainnya itu beda, menurut saya beda dengan penyakit saluran nafas yang lainnya, karena ini tuh ada pada faktor pemicunya. Jadi kayak asma itu kan alergen, kemudian seperti TBC itu bakteri, dan kalau pneumonia itu disebabkan oleh bakteri dan virus. Nah, tapi untuk gejalanya itu biasanya rata-rata sama. Jadi yang membedakan itu dari penyebabnya aja. Bagaimana? Bagaimana kepada pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Romi? Baik, Kak. Cukup jelas. Terima kasih ya, Kak. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Melisa, yaitu faktor apa saja yang dapat menyebabkan PPOK ini? Untuk faktor-faktornya itu, yang paling utama meningkatkan resiko terjadinya PPOK itu adalah paparan dari rokok dalam jangka panjang, baik secara aktif maupun pasif. Nah, selain dari perokok itu, faktornya itu bisa dari paparan debu dan bahan kimia. Bagaimana, Kak? Mungkin Kak Melisanya lagi kenapa nih? Kemudian ada lagi ya? Satu lagi? Iya, Kak, sebentar, Kak. Kemudian ada pertanyaan, apakah PPOK dapat sembuh dan bagaimana cara mencegahnya? Jadi
setahu saya PPOK ini dia hanya bisa untuk diobatin, namun untuk sembuh benar-benar sembuh itu tidak bisa karena paru-parunya dari pasien PPOK itu sudah rusak. Jadi pasien yang mengalami PPOK ini harus mengonsumsi obat jangka panjang seperti bronkodilator inhalasi yang jangka panjang. Kemudian untuk bagaimana cara mencegahnya itu bisa dari melakukan seperti edukasi di mana kita bertanya pasien ini tentang rokok, apakah dia perokok, lalu kemudian kita memberitahu untuk berhenti merokok dan juga menilai dari usahanya, seberapa besar usaha dia untuk berhentinya itu. Karena kalau dia tidak berhenti, akan memperparah PPOK-nya itu. Kemudian untuk yang lainnya, cara mencegah yang lainnya itu biasanya menghindari dari paparan asap rokok, kemudian memakai masker, dan juga melakukan olahraga ringan, dan makan makanan sehat. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Bagaimana untuk Kak Nur Bisa, Raisani? terima kasih. Bisa. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Untuk pertanyaan yang lainnya bisa dijawab nanti di grup WhatsApp peserta ya teman-teman. Karena di waktunya silakan untuk teman-teman diisi untuk post-testnya. Untuk link post-testnya ada di chat Zoom meeting ya.
Baik, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon untuk para audiens untuk menghidupkan kameranya atau on cam. Kepada para panitia untuk Teman-teman diharapkan on cam sebentar dulu, mau diadakan sesi foto. Bentar. 1, 2, 3. Udah. Mohon maaf, ulang sekali lagi. Ya ampun. Oke. Ayo ulang lagi ya. 1, 2, 3. Udah. Moderator dipersilahkan. terima kasih kepada para audiens yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu kita telah sampai di acara penutupan. Untuk door prize-nya nanti dihubungkan oleh panitia yang telah terpilih sebagai pemenang door prize-nya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.